Ibu kota Jakarta sekarang ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Jakarta dipilih saat itu dan dibangun untuk kepentingan kolonial Belanda, para penjajah, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Ibu kota baru bukan sekedar soal pembangunan fisik. Pada dasarnya, membangun ibu kota baru adalah membangun cara pandang baru, membangun sebuah budaya baru. Pada umumnya, politisi dikenal memiliki perhatian jangka pendek. Istilahnya, pekerja 5 tahunan saja. Buat apa memikirkan jangka panjang? Toh, saya sudah tidak menjabat lagi. Begitu umumnya para politisi. Politisi juga biasanya dikenal sering mengambil kebijakan populis yang didukung oleh publik luas. Berani mengambil kebijakan yang tidak populer, resikonya besar. Kehilangan suara dan bahkan kehilangan jabatan. Tapi sungguh beruntung republik ini. Ada satu politisi yang memiliki visi jangka panjang dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi keputusan itu bermanfaat bagi rakyat banyak. Lebih beruntungnya lagi, politisi visioner ini menduduki jabatan tertinggi di Republik. Politisi ini adalah Presiden Jokowi. Satu visi besar Presiden Jokowi yang akan memberikan manfaat tak terhingga bagi bangsa dan rakyat Indonesia adalah mendirikan ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ketika pandemi mulai mereda seperti sekarang ini, rencana pembangunan ibu kota baru ternyata kembali bergulir, tidak mati begitu saja. Memang saat ini kita masih di tengah-tengah pandemi. Namun, setelah pandemi hampir 2 tahun berjalan, dunia sudah sampai pada kesadaran baru bahwa kita akan memasuki era endemi. Tapi, apa sih urgensinya membangun ibu kota baru? Ada 3 alasan. Alasan pertama, Jakarta sedang tenggelam. Masalah utama kita adalah ibu kota yang sekarang, Jakarta memiliki begitu banyak masalah. Yang paling jelas, Jakarta ini sedang tenggelam. Soal ini bahkan sempat disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya tentang perubahan iklim. Soal Jakarta yang sedang tenggelam ini tidak bisa dihindari. Kenaikan permukaan air laut adalah fenomena global akibat pemanasan global. Bukan hanya Jakarta, banyak kota-kota lain di seluruh dunia di pinggir laut bukan hanya akan tenggelam, tapi sudah sedang tenggelam. Masalah yang kedua, beban Jakarta ini sudah terlalu berat. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Itu hanya wilayah DKI Jakarta saja. Belum termasuk wilayah aglomerasi kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Infrastruktur Jakarta sudah tidak memadai. Bukan hanya soal jalan tol atau jalan saja. Bahkan penyediaan air yang begitu penting bagi kehidupan juga mulai bermasalah. Makanya, air tanah di Jakarta terus disedot, memperparah kondisi permukaan Jakarta menjadi semakin ambles. Jakarta sedang tenggelam. Untuk mempertahankan kondisi Jakarta seperti sekarang, diperlukan anggaran yang juga fantastis. Karena itu, pilihan yang lebih logis adalah memindahkan ibu kota keluar Jakarta. Alasan kedua, pemerataan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Jakarta dan juga di Pulau Jawa secara umum menimbulkan ketimpangan yang dahsyat. Semua hal di Jakarta urusannya. Padahal, Jakarta hanya sebuah kota dengan wilayah yang kecil. Jumlah penduduk Jakarta hanya sekitar 4% dari total populasi Indonesia. Tetapi hampir lebih dari 20% ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Ketimpangan yang parah sekali. Alasan ketiga, ibu kota baru bukan sekedar soal pembangunan fisik. Pada dasarnya, membangun ibu kota baru adalah membangun cara pandang baru, membangun sebuah budaya baru. Ibu kota Jakarta sekarang ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Jakarta dipilih saat itu dan dibangun untuk kepentingan kolonial Belanda, para penjajah, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Jakarta dijadikan pusat segalanya. Kenapa? Itu untuk memudahkan kelompok penjajah menguasai mayoritas rakyat. Pemerintah terpusat di Jakarta, bisnis terpusat di Jakarta, sehingga semuanya jadi mudah dikontrol oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai pemerintahan kolonial, Belanda tentu tidak punya kepentingan untuk memikirkan pemerataan. Belanda hanya memikirkan dirinya sendiri. Urusan rakyat miskin pribumi di pelosok Nusantara bukan urusan pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan yang sekarang dijadikan kediaman presiden pun dan juga banyak kediaman
kediaman pemimpin daerah dan juga gedung-gedung pemerintahan, semuanya banyak merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Gedung-gedung ini dibangun dengan cara pandang kolonial yang sangat feodal. Coba perhatikan, Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, semuanya adalah warisan Belanda dan semuanya berupa istana. Istana adalah simbol feodalisme. Istana-istana seperti ini memang banyak kita temui di negara-negara Eropa yang pada mulanya mereka merupakan kerajaan-kerajaan besar. Tapi ambil contoh, misalnya di Amerika Serikat, kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat dinamakan White House, sebuah rumah. Dia bukan sebuah palace, bukan istana. Kenapa begitu? Ini karena Amerika memang bukan negara yang mewarisi nilai-nilai kerajaan. Amerika tidak ingin mewarisi nilai feodal. Sebaliknya, Amerika justru memerdekakan diri, membebaskan diri dari kerajaan Inggris. Begitu juga dengan Indonesia, kita harus memerdekakan diri dari budaya feodal. Saya harap kediaman presiden di ibu kota baru nanti bukan berupa istana dan tidak perlu disebut istana. Presiden harus tinggal di sebuah rumah rakyat atau rumah negara. Disinilah letak kesamaan antara Bung Karno dan Presiden Jokowi. Keduanya sama-sama memperjuangkan agar bangsa Indonesia lepas dari belenggu kolonialisme dan feodalisme. Caranya saja yang berbeda. Cara Bung Karno adalah dengan memimpin revolusi kemerdekaan. Cara Jokowi di abad 21 adalah dengan membangun ibu kota negara baru yang modern yang lepas dari budaya feodal. Kita semua tahu, Jokowi adalah presiden yang bukan berasal dari kelompok elit. Jokowi adalah rakyat biasa. Jokowi adalah kita. Karenanya wajar bila visi Jokowi adalah pemerataan, kerakyatan, dan itu tercermin dari ibu kota baru yang akan kita bangun. Ibu kota baru adalah sebuah cita-cita lama dengan tujuan revolusi mental psikologis, bukan semata-mata masalah pembangunan fisik dan ekonomi saja. Ibu kota baru itu nantinya akan melepaskan kita dari budaya kolonial dan feodal. Ibu kota baru melepaskan kita dari elitisme. Ibu kota baru itu nantinya adalah sebuah kota yang merakyat, rumah rakyat, dan ramah terhadap rakyat. Lokasi ibu kota baru nanti di Kalimantan Timur berada di tengah-tengah Indonesia, memudahkan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu kota baru akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedepannya, Jakarta tidak akan lagi menjadi pusat segalanya. Cukup Jakarta menjadi pusat bisnis yang maju, tanpa harus dibebani oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sementara itu, kegiatan pemerintahan bisa dikomando dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan, dengan membangun sentra-sentra ekonomi baru yang diharapkan tumbuh di mana-mana di seluruh Nusantara. Biarkan istana-istana yang sekarang ada menjadi museum saja. Juga kompleks Senayan DPR bisa jadi museum atau bahkan taman kota. Biar para pejabat politisi bisa secara fresh memikirkan masa depan bangsa di ibu kota baru nanti. Jokowi mewarisi cara pandang visioner ini dari Bung Karno. Bila seorang presiden hanya berpandangan jangka pendek saja, hanya membuat sesuatu yang hasilnya segera bisa dirasakan atau diresmikan dengan gunting pita, maka membangun ibu kota baru tentu bukan pilihan. Jika seorang presiden hanya presiden populis yang memikirkan citranya, anggaran besar untuk dimanfaatkan untuk program-program populis harusnya menjadi popularitas. Tapi tidak dengan Jokowi. Jokowi akan membangun ibu kota baru ini. Anggaran yang harus disiapkan mencapai 700 triliun rupiah untuk membangun awal ibu kota baru ini. Ibu kota baru ini penting untuk generasi mendatang, bukan hanya 5-10 tahun ke depan, tapi generasi 20, 50, bahkan 100 tahun ke depan. Itulah kenapa pembangunan ibu kota baru ini sangat penting dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Ayo Pak Jokowi, segera diperintahkan dimulai proses pemindahan ibu kota negara. Sahkan undang-undang ibu kota negara di DPR, bentuk badan otorita, dan kita menuju Indonesia baru, Indonesia maju di tahun 2045. Sekian episode Filosofi Robi, sampai ketemu di episode Filosofi Robi berikutnya.